bang gua. Nah pas gua ke kiri sini, yang sini ngerakin ngejar, woi gitu kan. Udah mulai rusuh tuh. Nah si Udin tuh malah ke kanan, gua ke kiri, yang arah ke Pangkat Jati tuh. Gua ke kiri. Nah yang di depan gua itu depan sekolahan dia pada diri tuh, gua nggak tahu anak mana tuh. Gua lagi pas mundur gitu kan, wah udah gua lari pelan kan, lari pelan. Sono nyambut langsung bang yang depan gua nggak tahu tuh, cepet dia lari cepet, megang golok, dibagi gua bang sini, di sini gua dibagi. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Selamat sore. Gua kembali lagi di channel kesayangan Anda bersama gua Dawai Bonser. Dan kali ini gua bertempat di base camp barunya Bonser Channel TB Production di Jalan Jembatan Saar, tanjakan Jembatan Saar di belakang Puri Gading, Kampung Sawah. Dan ini untuk arah kisah yang rumahnya di sekitaran sini akan gua arahkan ke sini, salah satu studio tempat usahanya TB Production seperti background di belakang gua ini. Dan kebetulan sekali narah kisah ini rumahnya di Jati Asih. Kebetulan gua. Kebetulan ini janjian dari bulan Oktober tahun kemarin, bayangin kan. Akhirnya baru ketemu waktunya sekarang, tektokan, nyampe juga gua kemari karena gue punya base camp di sini dan dia nyobain nih base camp baru Bonser Channel. Mantap. Mantap ya. Mantap. Narah kisah berikutnya dari Bonser ya. Yang kangen narah kisah narasumber Bonser, gue datengin nih sekarang nih dari tahun 2005. Pengen tahu lebih dalam, dia punya cerita apa di Bonser Channel? Langsung kita suruh kenalan. Saya lo. Oke bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Bagus Wiono ya. Cuman dipanggil di Bonser nih bang, Ponga. Nama jalur ya? Nama jalur. Nama kesayangan? Ponga. Ya Ponga. Orang-orang beb dia Ponga. Ponga itu kalau bahasa Indonesia benernya sombong mungkin ya. Itu artinya begitu atau ada yang lain? Kayaknya cuman hanya ini sih bang, artinya lain sih bang. Artinya apa? Artinya itu ompong di tengah. Kenapa itu? Dulu lu ompong di tengah? Ompong gue bang, ompong di tengah. Sekarang udah ngompong lagi? Udah ompong. Itu yang ngasih nama dulu kelasan gue tuh, si Togel. Togel? Iya. Bang Togel ternyata. Bang Togel. Itu udah ke bawah tuh. Makanya yang angkatannya A+ itu kelas 3 masih belum tahu Ponga. Gue mulai diangkat nama Ponga itu masih Togel tuh pas lagi mau naik kelas 2 tuh Ponga. Dan akhirnya sampai lulus sampai sekarang panggilnya Ponga. Bang Ponga lulusan tahun berapa? 2005 bang. 2005. Basis Cilitan 900. Dulu sekolah jurusan? Dulu sekolah jurusan listrik.
Dari sekolah jurusan listrik 3. Listrik 1 bang. Listrik 1. Oke. Listrik 1 itu hitungannya listrik yang paling inilah nilainya paling. Nah, iyalah di mana-mana kelas nomor 1 itu yang salah satu yang kumpulan orang-orang terpilih ya kan. Iya. Makanya sesuai namanya bagus, rezekinya alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bang, amin. Kita salaman dulu bang, biar kelihatan cerah hari ini. Karena Bang Ponga pakai sweater Bonser Brotherhood edisi keluaran dari Bang Gigi Kreapak. Ya, Bang Gigi, thank you bang, Citra bang, mantap. Gue juga pakai kaos Bonser 3, sponsor dari Best 54. Bang, kita seperti narasumber-narasumber Bonser yang lain, penonton Bonser Channel ini pengen abang berbagi kisah masa sekolah, kisah-kisah nostalgia yang mungkin dulu abang masih inget ya bang ya? Ini kan 2005 tuh baru 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Yang 90-an masih inget, Bang Ponga apalagi ya kan? Dulu gimana inspirasinya bang masuk Bonser? Bang ngerokok lah, ini Ya. ini YouTube bukan TV. Siap. Gua sih inspirasi dulu masuk Bonser dari ini ya, terutama dari orang tua sih, ibu sendiri. Ibu nyaraninnya sih masuk STM gitu. Padahal gua sendiri masuk SMA bang. Cuman ibu nyaraninnya udah biar masuk STM aja, biar langsung kerja. Karena di lingkungan aneh juga ada alumni Bonser juga, dan dia habis lulus STM langsung kerja gitu. Nah itu ibu itu di rumah inspirasi dari situ. Jadi ngeliat, wah ini kalau masuk STM bisa langsung kerja. Kalau SMA harus kuliah dulu kan. Karena zaman aneh itu SMA kalau nggak kuliah susah juga tuh bang nyari kerja bang. Kayak masuk STM lah. Udah tuh inspirasi masuk STM. Tetangga gitu. kerja di mana waktu jadi inspirasi? Toyota. Waduh, berarti di zaman ente masih di Indetik, masuk Bonser, jebolan Bonser, udah pasti insya Allah ada Pokoknya, rezeki di grup Astral lah. Grup Astral lah pokoknya itu. Nah itu. Dan kesampaian nih sekarang ya. Alhamdulillah. Udah berapa tahun di Toyota? Saya udah dari mulai 2006 sih 2006. sampai sekarang. Berarti nggak lama lulus langsung Toyota, dan di Toyota ternyata benar banyak anak Bonser. Banyak banget Bang. Dari angkatan 80 sampai angkatan ya mungkin 2015 masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Ya. Jadi recommended ya, SMK Negeri 5 Jakarta masih kerjasama dengan grup Astra. Ya, betul. Dan itu masih zamanannya dicariin tuh Bang. Malah Dicariin sama guru tuh. Dulu ada pokoknya baru lulus itu ijazah belum keluar, itu udah ada tuh panggil-panggil kerjaan dan tesnya di sekolahan. itu dari zaman gua kali. Dari AM tuh. Dari zaman gua. Kita belum ujian udah suruh tes-tes gitu. Kayak enaknya di Bonser tuh Bang kemarin. Dan dari tetangga itu akhirnya ente masuk Bonser mulus. Dan pilihan dulu masih zaman rayon gitu. Enggak sih, udah nggak rayon. Jadi justru aneh daftar Bonser itu di hari ketiga Bang. Kan dulu dikasih tiga kali, maksudnya 3 kali daftar lah kalau nggak salah, lupa dong. Aneh pertama kali daftar tuh SMA. SMA dekat rumah? Dekat rumah. Dulu daftar di SMA 42 kalau nggak salah. Pas dari SMA 42, dapat tuh Bang, dapat. Terus bilang ke nyokap kan di rumah, dapet SMA nih, kenapa milih SMA? Gitu. Terus susah nyari kerja loh. Udah pikir-pikir lagi. Besok datang lagi ke SMA tuh, cepet berkas. Mikir lagi seharian. Nah, hari ketiga baru daftar ke Bonser tuh. Pas pendaftaran terakhir di Bonser. Daftar, pikir gue kan kalau hari terakhir gambling nih. Sebenarnya gue masuk otomotif. Ternyata gue masuk otomotif ah. Tapi mikir, gue nyari amannya, yang penting gue masuk STM negeri nih, gitu kan. Gue masuk Bonser, gue milih listrik. Pas listrik gue masuk urutan 5 besar. Iya, karena di tahun lo masih listrik sama mesin yang belum favorit ya. Iya. Otomotif masih favorit ya. Betul, masih favorit. Sebenarnya kalau gue masuk otomotif, masuk sih Bang. Gue, cuman pikir gue nyari aman lah. Takutnya kan hari terakhir keseret-seret. Pas angkatan gue sih lumayan itu. Nem tuh pada tinggi-tinggi semua Bang. SMP pada dapat bocoran semua kayak itu waktu ujian. Berarti lo jitu ya, perhitungan lo ya? Jitu, alhamdulillah jitu. Masuk listrik? Ya, malah dulu kalau ibu pas lagi nyokap yang ngeliat nem gue nyarinya masuk pembangunan aja coba jajal gitu. Tapi lo nggak pede? Nggak pede, karena awalnya gue gara-gara nggak pede gue masuk SMA dulu. Nah pas lagi gue hari ketiga tuh hari terakhir pendaftaran sekolah itu gue pengen masuk pendaftaran pembangunan, gue ngeri juga nih, wah. Berat nih. Gue nggak masuk, ujung-ujungnya gue swasta nih kan, wah makin berat lagi kan. Akhirnya ya udah, gue jajal ke Bonser sendiri tuh gue tuh Bang, sendiri Bonser naik 06A, ketiga gue masukin, gue ngeliat nih, wah gue otomotif apa-apaan ya.
Akhirnya ya udah dah, gue listrik aja dah. Terus pas listrik, udah. Nama Nunggu lu sampai sore tuh. Pas direkap sampai sore, nama gue wah 5 besar ya udah masuk dah. Udah gue pulang ke rumah bilang nyokap, wah masuk tuh mak. Alhamdulillah kata masuk STM, seneng. jurusannya apa ya, pokoknya masuk deh Iya, negeri dulu deh. dulu nyokap juga bilangnya gitu, pokoknya yang penting masuk STM negeri dulu dah. Mau jurusan apa ya terserah, udah. Pas kebetulan pikir gue, kayak gue agak ke listrik agak enak juga nih ya, kita masuk ke listrik lah gitu. Dan lo akhirnya mencintai deh. Alhamdulillah. Dan kepake gak ilmu listrik? Gue mau tanya Kepake, nih. Bang. Kepake. Di industri itu listrik tuh Nggak, maksudnya yang lu kepake, pelajarin Bang. itu lu bisa terapin di tempat kerja betul kepake atau di rumah. di tempat kerja yang kepake. Itulah bedanya Bonser 3 sama Bonser 2, karena gue juga listrik. Tapi gue kagak kepake. Nggak ngerti sampai sekarang. Kepake Bang. Itu ilmu di STM itu, makanya kadang-kadang kalau di flashback ya, dulu sekolah kagak bener lagi, jadi agak nyesel juga nih. Banyak ilmu yang kebuang gitu. Ilmu kebuang ya. Baru kelasnya ketika kita di industri itu. Siapa guru lu? Jojon bukan? Siapa? Dulu kajur gua Pangatimin. Oh, Ngatimin. Katimin tuh guru gambar listrik gua tuh. Dulu kajur lu ya? Kajur. Ya, terus begitu lulus, masuk Bonser. Rumah di mana sih lu? Dulu gua rumah di Kampung Makassar Bang, di Halim. Makassar ya, kampungan Bonser juga lagi. Iya, betul. Masuk Bonser, mulus, penataran. Ini dari SMP atau teman lingkungan ada gak? Pada saat lo udah di Bonser? Justru gue waktu penataran sih nggak terlalu ikut ya. Waktu penataran nggak terlalu, karena gue masih cari situasi lah. Belajar kok keadaan lah ya. Keadaan. Gitu gue naik 06A berarti? Terus masuk 06A. Karena lo dari pertama ke Bonser udah naik 06A? Iya. Waktu masih Cana STE, SMP tuh, penataran kan latihan basis baris tuh, belum dapat seragam tuh. Itu masih naik 06A gue, belum dapat basis. Masih mos lah ya? Masih mos. Selama seminggu? Seminggu tuh Bang. Selama seminggu. Berarti ceritanya banyak kan justru di mos di sekolahan tersebut? Iya. Nah begitu pakai putih abu kelas 1, lu tahu ada basis nih? Ada. Itu pun gue selang pertama, waktu masih abu-abu tuh gue masih naik 06A. Udah 06A, gue pikir kok di terminal banyak anak STM, gue bingung anak STM. Nah, selang seminggu itu ada berapa hari, 2 hari apa hari ketiga itu, gue ngeliat teman SMP gue, dia bilang masuk Bonser, cuman nongkrongnya di terminal itu. Lalu gue turun tuh, nanya, Bonser, basisnya di sini. Oh yaudah, akhirnya gue nunggu di situ basis. Katanya banyak, tentu. Nah baru tuh gue ngeliat tuh kelas 3-3-nya tuh si. Tapi angkatan lu banyak gak dari Litan? Banyak. Angkatan lu banyak? Banyak, angkatan gue. Dan gue tahu itu basis Bonser karena gue ngeliat pertama Aples tuh. Aples abang kelas gue di SMP. SMP lu mana? 150. Oh, berarti penyumbang terbesar di Bonser. Ngeliat tuh Aples, oh iya bener di basis Bonser. Akhirnya udah, basis itu aja. Nah, begitu ikut basis, atmosfernya seperti apa? Mulus aja sampai Jatinegara, sampai Bonser? Kalau yang pertama-tama sih ya nggak terlalu sih intens, maksudnya nggak terlalu intens. Sering ribut itu, cuman ada sekali. Cuman kalau dari kelas 3 sih, cuman dikenalin sih Bang. Waktu pertama kali basis tuh kelas 1 diliatin. Ini tongkrongannya anak BM, ini tongkrongannya anak CB, ini anak bajak. Sampai Jatinegara tuh dikenalin terus, sampai pulang naik pesawat pun dikenalin nanti pulang-pulang tuh. Istilahnya dikasih tahu lah titik-titiknya. Titik. Nah ada beberapa waktu ya sering clash nih sama anak CB, turunin. Wah baru tahu. CB mana tuh? Di mana? Wika? Di Wika, di situ. Wika. Oh, zaman lo CB udah ribut ya? Udah ribut. Terus bajak di Penas. Bajak. Dikasih tahu nih, tongkrong bajak. Besok-besok Toto ketemu, turunin ribut. Oh, ini bajak. Gitu aja. Sama kelas 1 tuh. Berarti di era lo tuh banyak STM yang nongol ke dunia persilatan ya? Banyak, Bang. Banyak. Bajak, CB ya? Iya. Zaman gua tuh Bonser 3 yang paling deket ya jalurnya ketemunya HTW sih. Yang HTW juga masih ada? HTW cuma segelintir orang sih Bang. Gua kelas 1 itu hampir nggak pernah sama sekali. Pas zaman gua kelas 1 itu bentrok sama HTW. Angkatan gua ya. Cuma dikasih tau doang, lagi tuh pernah anak HTW naik di bis, tendang sama anak-anak. Itu anak HTW yang gua usah naik kelas 1A, tendang. Berarti udah dikit HTW masanya? Udah dikit, masih mana itu. Itu STM kayak bajak sama CB yang udah yang banyak ya rakyatnya? CB itu paling banyak lah. Bajak, setiap hari bajak. Apa yang lo inget, yang paling lo inget di kelas 1 selama lo ikut basis? Paling yang gue inget kelas 1 tuh waktu ulang tahun sih Bang. Ulang tahun itu gue udah pas 2000 hari itu ya bener-bener ngejalanin itu.
Dulu Aples tuh bilang, udah kita ulang tahun Bonser, kita jalaninnya ke Pelumpung bang. Pelumpung. Nebusin ke Pelumpung. Kelas 1 itu, inget gua. Dan itu masanya lumayan banyak kita. Itu sampai nungguin masa dari BLPT datang. Anak-anak yang praktek di anak BLPT. praktek. Iya. Naik pas 1A tuh, inget naik pas 1A. Baru nyampe jembatan tuh bang atas. Itu udah disambut di bawah tuh pas turunan yang arah Pelumpung tuh. Udah sambut tuh. Udah digelar mereka. Sama kayak anak Tubun kalau nggak salah, anak Tubun tuh. Anak Tubun banyak banget itu. Udah tuh anak-anak buat turun jembatan. Turun jembatan, nggak sampai ke bawah ya, turun jembatan langsung jalan tuh anak-anak bawah, digeber tuh anak-anak di situ tuh. Kelas 1. Lama. Lumayan lama sih ributnya situ bang. Tembus itu sampai ke Pelumpung agak dalam tuh. Disambut lagi di sebelah kanan sama anak BM. Anak BM sebelah kanan. Iya. Berarti di-press lo. Diributin lagi, tembus juga gitu. Makanya kalau dulu kata si kelas 3 nih, kelas 3 tuh baru kali ini nih ulang tahun Bonser jebol Pelumpung. Akhirnya habis jebol, kita balik lewat arah lagi yang Otista. Iya, lewat arah situ kita. Muter lagi. Baliknya justru sana, nyari rival lagi. Nyari rival cuman nggak ketemu. Nggak ketemu. Akhirnya sampai Cililitan. Ya, zaman dia udah momennya momen-momen ulang tahun kali ya, spesialnya 2 Februari 1957. Iya kan? Kenalan ya. Dan mungkin momen-momen ulang tahun rival juga mungkin disambut sama Bonser. Ada gak seperti itu ente kelas 1? Ada sih. Sebagian cuman ya jarang sih maksudnya. Jarang. Yang paling intens ya kelas 1 ya itu di Penas saya sih kadang. Penas CB. Penas zaman ente masanya SMA nih. Bajak Priok itu bang. Bajak Priok atas 8. Bajak Priok. Makanya dia di sebelah kanan, dan yang anak Penasnya tuh bajak Penasnya sebelah kiri, halte kiri tuh. Jadi kalau kita lewat, kita ributin yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nyambut tuh bajaknya. Jadi kayak ngepres itu. Tuh, nah waktu yang parah itu yang balikin adiknya si Belek tuh, angkatan adiknya Belek kena gitu. Kena. Maksudnya sebelum kejadian ente balikin kena dia. Kena. Jadi dia kenanya di patas lah. Jadi pas besok itu dibalikin kita jalan kaki bang dari Penas itu, dari Kotongan CB itu jalan kaki. Ini pagi berarti ya? Pagi sampai ke Penas tuh, sampai tembusin pokoknya nggak tembus nggak sekolah itu jalan kaki tuh. Tembus tuh dia emang lagi sama-sama banyak, kita juga sama banyak. Itu kalau nggak salah gabung sama anak 54 juga deh. Anak bocah 54. Iya. Waktu adanya Belek kena, ente ada juga? Ada. Itu ceritanya gimana tuh? Nih, gue dengar sampai abangnya Bang Belek alumni 2000 datang nih marah-marah sama kelas 3-nya nih, Bang Aples berarti. Ceritanya gimana adanya Belek kena tuh? Ya, kalau ceritanya sih sebenarnya ya nggak sempat nurunin sih, itu cepat sih emang kejadiannya. Jadi itu nggak ada yang nyangka kalau itu anak bajak. Jadi anak bajak itu nyaru pakai baju bebas lah. Tiba-tiba lagi patas miring gitu lah jalur kiri, dia ngeluarin BR dari pintu depan tuh, ngeluarin BR, yang dibagi di belakang. Yang di belakang batu ada si Udin, Belek sama si Yayan kalau nggak salah itu tuh udah tinggal ngincer aja itu dia. Tinggal milih ya? Tinggal milih. Nah yang kena si Belek. Namanya adanya Belek juga? Fadilah sih namanya. Panggilannya Belek juga jadi? Belek. Bang Belek nih. Ngebawa nama abangnya. Oh Belek, Bang Belek milenium sampai sekarang nih. Belum pernah kontak. Emang adanya juga ini juga. Bonser channel nih. Gacor juga emang. Kalau perlu nanti Fadilanya kita tampilin nih Bonser channel. Tuh banyak cerita tuh bang. Ada lagi di kisah kelas 1 yang ente nggak lupa? Ya paling kisah saya itu aja sih. Kadang masih dikenalin tuh bang. Kita kelas 1 itu dikenalin lewat jalur belakang sama kelas 3. Ini bikin jalur baru? Iya jalur baru. Jalur belakang. Kelas 3-nya masih Aples? Masih Aples. Dikenalin lewat jalur, kalau dibilang sih jalur yang 40 lah. Cuman kita naiknya dari Wali Kota itu, kita numpang Patas 9. Sampai Wali Kota, 9A. Terus naik Patas apa itu udah 13, Patas 2 sampai Kampung Melayu. Kampung Melayu baru naik 53. Sampai Cililitan. Atmosfer baru dong? Atmosfer baru. Dan kebetulan lumayan juga sih. Jalurnya? Apa yang ente ingat di jalur sono kelas 1? Ya situ paling ketemunya sama CB lagi, kadang anak Israel. CB malah amprok di depan dekat daerah sekolahnya pisan ya? Sama Doski. Kalau Doski itu kampungannya sih yang rese. Doski mana nih? Doski 4.
Oh, Doski 4. sama dia itu. Yang rese mah kampungannya sebenarnya, kampungannya itu kebanyakan anak bajak gitu. Bajak, anak bajak juga. Apa yang ente inget tuh? Ini Doski baru lagi nih, gue nih baru denger nih Doski. Doski ini SMA aja tuhnya. SMA. Tapi emang selalu di backup sama kampungannya. Selalu di kampung-kampung. Berarti ngeri dong ya? Wah lumayan tuh bang, kanan kiri. Apalagi kalau pulang sekolah tuh kita cuma naik metro mini kan kecil ya. Udah empet-empetan tuh anak, dia kanan kiri banyak udah. Kita kalau nunggu di bantai baru ribut, pasti ampun-ampunan. Makanya kadang-kadang kita kalau jauh lihat, wah rame turun. Turunin duluan daripada di Baru kita bantai. samperin, iya. Karena kalau kayak gitu, kita nunggu di bantai, kadang-kadang supirnya juga rese bang. Kalau supir rese itu dia bisa malah berhenti di tengah-tengahnya. Malah iya, itu ya. Malah di depan mukanya. Iya. Itu yang bikin ngeri tuh kelas 1 tuh. Ya kaget sih bang. Jadi ya kelas 1 didoktrinnya sama kelas 3 ya begitu. Lu tahu kan tiap hari lu sekolah mau berangkat di bantai, mau pulang di bantai. Maksud lu nggak ada niatan membalas, lu kesel nggak sih? Kesel bang, kesel. Ya udah kalau kesel besok gua barang. Gua bingung kan barang gua agak ada barang. Barang apaan nih? Tapi deh, teman-teman lo sebagian udah dibawa. udah ada. Lo belum langsung bawa. Kelas 1 ada yang gacor-gacor tuh, yang pengen gacor-gacor tuh. Salah satunya Udin tuh. Itu udah gacor banget itu. Dan lu emang yang waktu itu berpikiran pada saat itu buat apa barang ya kan? Iya, karena dari SMP sendiri gua anak baik-baik bang. Iya, kelihatan sih dari muka lu. Bagus. Anak baik-baik, nggak ya paling. Akhirnya mau nggak mau lu bawa barang kan? Bawa barang. Apa barang pertama lu? Gear bang dulu. Gear. Lu bikin? Beli bang, gua sampai beli sendiri gua ingat di Sabuk Karate itu di Pasar Kramat Jati warna kuning. Terus gua nyari ke bengkel temen tuh ceritanya. Ada pasang motor gitu? enggak? Gear motor. Buat apaan lu? Gua bikin gear nih. Buat apaan? Buat jaga-jaga gua sekolah di STM tiap hari di bantai mulu. Udah ada nih gear bekas gitu. Gear motor. Gua iket tuh. Kira diiketin sama temen gua juga. Ingat tuh diiketin gua sama teman rumah gua anak kapal. Diiketin nih lu cara iket gear jangan kayak begini salah. Tahu gua iket sekali tuh bang. Ini masukin kayak bakal gini. Lepas nih. Gitu. Oh bakal lepas. Diiketin sama dia. Wah mantap nih. Itu barang pertama gua. Kategorinya lu masih senjata tajamnya versinya itu ya, nggak yang nggak ekstrim banget ya? Belum, karena nggak ada juga sih bang di rumah. Di rumah nggak ada. Kalau nggak dapat lemparan dari rival, kalau nggak lu mau nggak mau beli di tempat lain ya. Itu. Nah, begitu kelas 2, ini kan udah menjadi kelas nih. Lu kelas 1 tuh gue tau, lu 2005 ya? Iya. Lu sempat ngalamin anak siang nggak? Masih dua. Ketemu? Sempat ngalamin tuh bang. Berarti 1 tahunan dia ya, terakhir ya? Iya. Apa yang, pernah gak ada kejadian yang bareng anak Bonser 2? Itu siang gue pulang sekolah itu, kalau nggak salah berapa orang gitu, kelasan gue itu siang, jadi ketinggalan basis nih, sama Apres tinggalin basis kan. Kelasan gue, terus ada anak 54 juga, sama anak kereta. Nah anak kereta juga ketinggalan basis, dia akhirnya naik 84 lebih 84 itu naik 56. Nah baru naik pintu kereta, tuh gue nggak tahu kalau itu anak Bonser bang. Dia pakai baju bebas itu udah celana lepis. Semuanya pakai baju bebas. 4 orang kalau nggak salah itu. Anak Bonser 2 4 orang? Iya, dia bilang gini, lu anak 3 ya? Iya bang, jangan ada pulang, tunggu sini dulu, gue anak 2 nih. Mau ngapain bang? Udah sini dulu, kita tungguin anak pelabuhan itu. Nggak lama bener tuh bang. Lewat? Oh, udah yang ributan anak Bonser 2 tuh, gue yang di belakang masih baru-baru, masih alus-alus, pakai baterai nih, bukti-buktiin tuh. Justru berempat itu yang majuin? Iya, itu gue ingat itu 1 metro itu. Nah, pelabuhan itu cuma berempat mah. Nggak ada baber sih emang tuh anak Bonser 2, cuma pakai gira sama kopel doang. Jebol itu bang, wah gila juga, baru tahu tuh gue anak Bonser 2, gila-gila orangnya. Itu yang lo ingat tuh ya? Iya, wah ini gigi, ini anak Bonser 2 ribut ya, wah sadis sih, kayak nggak punya udel dah kalau gue bilang. Tanpa perhitungan ya? Wah, jadi kayak seakan-akan mereka jadi kayak ada hal biasa. Bener, hal biasa sama udah tahu lingkungan lah, ribut di kolong itu tuh 4-4-nya nggak ada yang dempet bang, mencar semua. Udah langsung mencar, walaupun 4 dibagi. Iya, gua yang lihat tuh satu orang tuh petin pakai gear tuh sampai banyak banget itu. Wah gila anak Bonser 2. Kagak mental lagi tuh anak Bonser 2-nya. Lama kepres cabut anak pelabuhan. Cabut anak pelabuhannya. Iya. Tuh yang gue ingat. Itu berarti 2004 ya. Itu. Anak 2004 ya? Iya. 2003. Lulusan 2003. 2003 berarti eranya almarhum Golek Birong ya. Eranya Birong almarhum Golek. Cuman di situ gue gak kenal tuh anak Bonser 2 siapa namanya. Karena lu masih kelas 1. Masih kelas 1. Cuman yang gue tahu tuh kayak anak ini
nggak niat sekolah itu. Jadi Ya, udah emang pakai iya baju sih. bebas, pakai topi, wah sweater di iniin loh, muka serem-serem banget. Gue liat sih mata merah-merah habis pada mabuk kayak gitu. Jadi lu berpikiran Bonser 2 datang ke sekolah itu cuma pengen tawuran ya? Kayaknya itu bang, kalau gue lihat sih. Nggak ada yang niat belajar tuh? Kayaknya. Kalau gue lihat tiap pulang ya nongkrong cuma ribut. Nggak ada yang masuk kelas kayaknya. Waktu gue habis ribut itu dia nggak langsung pulang, nongkrong lagi di rel, Nungguin rival lagi. nungguin lagi. Nah, kita mah udah ibaratnya kalau ngikutin Bonser 2 nih, kayak yang ada kagak pulang gua sampai sore nih, akhirnya indak-indik kabur, gitu, kabur. Akhirnya ada yang pulang agak siangan ditarik lagi sama dia. Udah sini tunggu sini dulu, tunggu sini. Oh, Gitu. lu masuk, ada lagi rombongan Ada, itu ditarik ada lagi. tarik Lu lagi. sini lu. Gitu. Iya, sini dulu, lu anak 3 ya, sini dulu ya dulu. Gua anak 2 nih. Tenang aja lu gitu. Dan kayaknya angkatan lu nyium tuh situasi anak Bonser 2 tuh bakal ada di situ. Terus lu nyium keadaannya. Nyium. Nah, kalau habis ribut gitu langsung ngolekin dia. Maksudnya? Ngolekin. Lu mau kemana lu? Terus sini dulu. Udah kolekan dulu nih, ntar kita beli rokok bareng-bareng. Emang kolekan dia sama dia dibeli rokok buat bareng-bareng gitu. Kolekan lu, kita beli rokok dulu. Beli rokok, kolekan. Nah, gue liat situasi nih, wah ada yang dateng. Udah gue indak-indik cabut. Wah, Berarti- ada kagak pulang nih gue bilang ke sore. Perasaannya lu kalau ribut aman, tapi kalau ngikutin dia kagak bener juga nih gitu. Iya, lama yang ada kagak bener nih kan. Ibaratnya nih. Orang gila semua kayak. Ya, itu kayaknya angkatannya almarhum Golek itu sama Birong nih, kapan-kapan Birong nih. Base campnya udah deket nih. Tinggal janjian sama Bang Aples. Nah, begitu kelas 2 enggak? Kan lu nyari kelas nih. Di kelas. Gimana? Ente natar atau gimana nih? Natar sih bang. Natar. Natar. Kelas 2 itu lagi intensnya tiap hari dah tuh ribut. Nah, situ udah mulai tuh gue tuh bang bawa BR. Udah ibaratnya udah tahu ini dah, tahu track. Dan ada kelas 1 pun ditatar tuh. Gue waktu kelas 1 tatar tuh kita lewat jalur belakang tuh bang. Lewat jalur belakang, lewat Otista. Ini pergi nih? Pulang. Oh, kalau pergi tetap jalur Lita. Nah, pulang tuh lewat belakang, pas ketemu sama anak bajak yang basis Melayu tuh. Dia habis Melayu, kita turunin di depan rumah sakit Mitra. 7 volt tuh. Nah, gue liat situ, anak kelas 1 kan ditatar, udah pokoknya lu maju semua. Nah, diributin tuh sama anak kelas 1 tuh, ribut. Hampir kena juga sih sama anak-anak tuh, anak-anak bajak ya, cuman udah lolos. Dan situ juga ada si Ijet, anak 54, ada si... Oh, rombongannya udah kelas 1, rombongan Ijet, Togel ya? Iya. Akhir habis ribut itu kan menang tuh bang. Kita bawa tuh anak 1 ke Rumah Jati. Kolekan, terbin gorengan. Itu gue inget di gorengan tuh mana anak tuh kelas 2 emang PA. ini udah PA ada kelas 2 tuh angkatan-angkatan. Terbin gorengan cuma 10.000 tuh. Minta cabenya banyak bang, selalu. Jadi lagi inget tuh, 1 tahu dibagi 5 orang, 4 orang gitu. Cuma 1 orang tuh megang cabai rawit 2. Jadi cuma kebagian secul makan cabenya tuh. Ya Allah. Gak dikasih air bang. Itu kelas 1 lu tuh. Itu siapa tuh? Idenya Udin kali ya? Bisa jadi tuh. Itu makanya kalau ingat kelas 1 tuh yang angkatannya si Cina, si Ade, Edi itu pasti tahu itu. Dikasih gorengan 1 biji dibagi berapa-berapa, cabenya 1 orang 2 tuh. Telan tuh, kunyah. Pokoknya kalau kunyah dilihatin. Terusnya kalau nggak dikunyah dikeplak pak gitu. Cengap. Nggak dikasih air. Tapi lu waktu kelas 1 nggak digituin? Nggak. Oh, berarti bikin kebiasaan baru nih, nataran. Itu lucu juga. Yang paling diingat sama kasus itu, wah lu lagi natar sama lu mah parah katanya, dikasih goreng yang 1 berapa, cabenya banyak banget itu, parah lu mah banget ya. Dan mungkin jadi tradisi. Jadi buat cerita sih bang. Generasi milenium dan milenial, jadi rata-rata mungkin begitu ya soal makanan ya. Filosofinya sih biar merasakan manis, pedes bareng-bareng sih. Betul, buat cerita juga sih nantinya gitu. Buat cerita lah lucu-lucuan. Ada lagi cerita kelas 2 yang di jalur depan lah. Jalur jalan raya bebas. Banyak sih bang. Cuman kalau diceritain kayak nggak cukup. Yang paling aneh inget sih waktu ngalong. Yang lo paling inget? Waktu ngalong nih ke 54 nih. Karena gue itu sama Udin, kayak gue, Udin, terus Sinyo, angkatan kita nih, Sinyo, Belek itu dia punya tempat main sendiri.
Jadi tempatnya ngalong sendiri, kalau belek sering ngalong ke 44. Kalau Sinyo tuh sering ngalong ke Soi, ke Matraman gitu. Nah, gua mau Udin nih ke kalau ngalong Kalau ke 54. Tuh gua kalau ngalong tuh sama si Encek, sama si Ijet, Togel tuh 54. Nah, waktu itu ada undangan nih Bang, ceritanya Bang, undangan pensi. Pensi itu SMA bicaranya? Iya, pensi di Kapin. Oh, SMA Kapin. Oh, di Kapin tuh, gue inget banget di Kapin tuh. Si Encek udah bilang, besok pensi ikut ya lu. Ke Malang. Gue gak ada yang sekolah nih besok. Itu bertiga-tiga tuh gak ada yang sekolah tuh. Si Encek sama si Ijat sama si Togel. Nah itu Encek kan kelas 3 tuh. Nah gue masih Udin ini udah sehari sebelumnya lah. Udah bilang, kita mau pensi nih. Gue biar gak? Bawa. Yaudah gue bawa. Gue bawa, Udin bawa. Dan itu biar nggak ada yang biar ori Bang. Biar bikinan semua. Karena kita nggak ada modal buat beli. Nggak ada warisan. Berarti dasarnya anak-anak zaman lo itu nggak punya BR beli karena mau beli mahal kali ya? Mahal Bang. CR ini itu mendingan mahal bikin tuh, ya? Iya bikin. Kebetulan gue tuh PKL dulu di daerah Hek tuh. Bagian, gue lupa nama PT itu dia kontraktor konstruksi. Jadi gue bikin pakai plat tuh Bang. Besi plat itu ada mesin bendingnya. Gue bending bikin CR nomor 1 gede. Terfasilitasi lah ya. Gue gerindain. Cuma kan belum di tempat tuh kan beratnya minta ampun tuh. Waduh gue ikat aja. Gue kasih si Udin tuh gue gitu bikin dulu. Itu oleh PKL berarti? Iya, gue kasih Udin lu bawa. Udin. Karena kan Udin lagi tuh pegangannya CR punya abangnya. Abangnya udah gak dikasih lagi. Karena dia gak ada BR juga. Gue kasih. Nah gue juga dapat juga tuh Bang. Cuman gue inget tuh BR dapat boleh dari, gue lupa gue tuh BR dapat dari mana asalnya. Cuman tuh dia modelnya pisau Bang. Pisau ikan tuh gak Bang? Yang pisau ikan. Yang ini? Oh pisau ikan cuma segini panjang nih. Enteng tuh. Nah itu yang gue bawa. Waktu Kapin tuh gue berdua bawa tuh sama Udin tuh. Dan Ijet, Togel sama Encek juga komplit bawa. Komplit. Dia bawa di badan dia sebenarnya. itu yang bahasa itu ting 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 ting. Terus akhirnya datanglah ke pensi Kapin. Nah itu gua dari sekolah tuh banyak tuh Bang. Jadi dari pensi Kapin tuh anak lembat undang banyak, ada Baso ikut kelas 3-nya. Terus anak Gocap ikut kelas 3-nya. Dan anak kita gua doang mau Udin berdua nih. 1 meter 54 tuh Bang. 1 meter 54. Nah si Encek, Togel sama si J tuh cabut dia nggak sekolah. Gue inget. Lu kan dia nggak sekolah, lu sekolah? Iya. Oh mereka emang sengaja niat pas pensi itu dia nggak niat nggak sekolah, pokoknya dia gue tungguin lu di Pangkalan Jati gitu. Janjinya begitu. Tapi lu sekolah dulu? Sekolah dulu gue. PA juga tuh bertiga? Orang gila gue bilang. Lu terus? Seingat gue tuh si Encek sama si Ija tuh bilang pokoknya gue nunggu di Pangkalan Jati base camp ya gitu. Karena di Pangkalan Jati ada base camp tuh Bang, di warung rokok di belakang pos polisi. Di base camp. Nah pas gue naik 54 bareng sama anak banyak tuh semua basis lah, ada Kasiga juga, Kasiga Soi sama Gocap lah. Nah yang kita gue doang berdua sama Udin di 1 metro pun yang baber gue doang berdua sama Udin. Gue inget tuh, nah pas jalan tuh aman tuh, tumpung aman, pelan aman, belok Pangkalan Kalimalang. Pas di Kalimalang ini gue bilang Mas Udin, Din kita turun Pangkalan Jati nih, bilang anak. Nah kata anak-anak, enggak, si Encek sama yang lainnya anak 54 udah nunggu di Kapin gitu. Gue masih kekeh nih Bang. Soalnya Ijet pernah si Ijet tuh sama si Togel bilang dia nunggu di base camp gitu kan. Akhirnya pas lewat Pangkalan Jati itu nggak ada yang turun Bang, anak Bang. Lanjut terus tuh sampai Kapin. Pas sampai Kapin turun, anak Kapin tuh nyangka gua yang lain-lain tuh anak bajak Bang. Rivalnya dia? Itu di depan sekolah banyak, di seberang sekolah itu nongkrong sekolah tuh. Lah gue pede aja kan, diundang kan si Encek itu sama yang jago anak Kapin itu begini. Makanya kan anak bosnya pas diundang di Kapin udah kayak tuan rumah sendiri gitu lah. Karena pede aja kan gue. Pede turun di metro. Kok nyambutnya beda nih. Mungkin barang-barang buat dari sekolah keluar tuh Bang. Banyak. Bajak lo. Gue boncer nih gitu. Udah mulai agak rusuh chaos nih. Nah yang di seberang sekolah juga ada mulai diri nih. Kan jadi kayak kepres dia. Gue bilang mau Din mundurin. Kita nggak tahu nih anak mana ini. Dia ngangkatnya soalnya udah bajak dulu ya. Iya. Pokoknya itu ada anak sekolahan Bekasi juga tuh. Ingat gue ada, kalau nggak salah ada anak Risau juga, anak SMA Bekasi lah. Gue narik mundur, mau Din. Cuman ini satu gue tuh Bang, sama anaknya di metro. Dia habis turun dari metro, disambut sama dia udah hawa yang gak enak, udah mulai mau chaos nih kan.
Si Udinnya mana anak kalian ke kanan, gue ke kiri sendiri tuh bang gue. Nah pas gue ke kiri sini, yang di sini nerakin ngejar, woi gitu kan. Udah mulai rusuh tuh. Nah si Udin tuh main ke kanan, gue ke kiri. Yang arahnya ke Pangkat Jati tuh, gue ke kiri. Nah yang di depan gue itu depan sekolahan dia pada diri tuh, gue nggak tahu anak mana tuh. Gue lagi pas mundur gitu kan, wah udah gue lari pelan kan, lari pelan. Sono nyambut langsung bang yang depan gue nggak tahu tuh, cepet dia lari cepet, megang golok, dibagi gue bang sini, di sini dibagi sampai melintir gini. Gue nggak tahu kan, pikir gue dia mau ngapain nyamperin gue nih, gitu. Pas gue liat, wah si Udin bisa kan, pas gue balik badan lagi langsung, jatuh golok itu bang, gue lari kecil lagi ke depan, gue liat agak bilang dia ngajar, gue keluarin lagi kan biar, gue keluarin gini, dia langsung lagi cabut tuh, gue cabut, wah ini kalau gue ributin gue sendiri nih, gue bilang kan, dia satu sekolahan penuh anak STM mana itu, gue nggak tahu kalau si Udin itu di seberangnya itu balikin, nyamperin lagi, kan pikir gue nggak tahu kan tuh anak balikin lagi, tutup dia, makanya gue pikir gue kalau gue balikin gue konyol nih, masa gue sendiri satu sekolahan, akhirnya gue masukin lagi, pas gue biar dia tahu gue biar, dia mulai cabut tuh ke belakang, akhirnya gue masukin lagi, gue lari, inget tuh gue lari di sebelah kanan tuh ada kayak minimarket lah, ada tukang ojek, bang nganterin bang, mana? Ke Cawang, gue bilang gitu, tentang Cawang kan. Tapi lu udah berdarah? Kagak. Enggak? Gue nggak tahu itu. Oh, robot juga lu jangan-jangan? Hah? Kagak sih bang. Benar, kalau gue bilang sih itu mah karena sweater? Hoki lah, karena sweater, hoki gitu. Makanya gue ngeliat jelas tuh golok jatuh, gelinting gitu. Bersing bagi gue. Gue naik ojek gue pilih gini nih. Kok gue dateng nggak ada encek nyambut di Kapin kan? Lu udah curiga ya? Pasti encek dekat di Pangkalan Jati nih. Gue belokin ojek, belokin bang Pangkalan Jati. Mana belokin pos polisi itu bang, berhenti. Pos polisi bener. Ada lagi nungguin si Incek, si Togel, si Ijet lagi mabuk, lagi main judi begitu. Gila. Udah bodo sama anak-anak ya. Gue datang gue bilang gini, cek, wah sialan lu, gue dibagi di Kapin. Lu kapan ke Kapinan tadi? Mana lu? Di sini bang, gue bengkak nih, darah mati. Kata Incek, nah di situ kan, gue liat tuh Incek marah banget tuh, Incek si Togel pegang bel. Udah balikin gitu? Oh kata si Ijet, lu balikin, lu baber nggak? Bawa gue tadi. Mau gue pengen ributin, gue kata tuh, gue bisa, lalu sendirian doang. Gue bisa sama anak-anak, ada Udin juga, Udin baper. Udin di mana? Masih di sono. Gue samperin, jangan-jangan ribut kali itu mereka tuh. Gitu. Samperin kan, biar gue dibawa sama si Ijet tuh bang, biar dibawa sama si Ijet. Gue naik 54, nyamperin lagi. Total lagi pada nongkrong. Si Udin nongkrong sama anak Kapin. Salah paham. Gara-gara itu ya? Jadi lu sialnya ya? Iya, nah kan gue bilang, kalau salah paham kenapa lu ngebagi gue gitu kan. Untung gue agak ngapa-ngapa, itu kalau bangsa dibagi pakai cer mah gue wassalam tuh bang, gue bilang. Aduh, parah tuh. Ya, ini kisah seru makin naik ceritanya Bang Ponga. Pas gue nyampe sama si Incek sampai Kapin itu, lagi pada nongkrong lah si Udin. Sialan banget ya? Kok nongkrong Kapin, bagi gue siapa? Nah, anak Kapin bilang, yang bagi lu anak Risau tuh. Katanya anak Bekasi udah pada cabut. Wah, gue nggak curiga nih, bukan anak Risau, kayak anak Kapin juga ngebagi gue nih. Karena lagi pensi itu emang, gue juga nggak tahu sih ya, bener-bener anak Kapin apa anak Risau yang ngebagi gue. Cuman gue jelas gue dibagi situ, gue kesel juga kan. Masuk tuh, gue turun, masuk ke sekolah tuh bang, sama si Incek tuh bang, nenteng cer di tas, nyariin anak, yang mana nggak yang bagi lu, gue inget sweater putih, gue bilang gitu kan. Dicari satu sekolahan bang, sama si Incek tuh. Ada lo. Ini cerita Incek, ini versinya beda nih sama waktu cek tampil narasumber di gua. Ternyata dia diem jadi jagoan juga pada. Wah, Incek lah, petkong gila petkong. Kita lanjut ke part 2, kisah seru Bang Ponga di pensinya SMA Kapin. Ya, jangan lupa.